Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang listrik arus searah atau sering disebut dengan listrik dinamis. Listrik dinamis untuk kelas 12 SMA. Nah, di sini kita mula-mula dulu apa yang dimaksud dengan listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah listrik ya dengan arus yang dalam keadaan bergerak. Konsep umumnya untuk memahaminya, kita mulai dulu dari rumus yang pertama. Konsep yang pertama adalah bisa tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan arus listrik. Definisinya apa untuk arus listrik? Definisi arus listrik ini adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Di rumus umumnya itu I sama dengan Q per T. Ya. I di sini adalah kuat arus, Q muatan, ya. Q di sini muatan. T-nya adalah time, waktu. Ya, ini kolom satuannya dan ini second. Jadi kalau saya gambar arah arus ya dan arah elektron atau di sini muatan dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau semisal saya ada sebuah sumber tegangan saya simbolkan dengan ini, positif, negatif, ini beda potensialnya. Maka kuat arusnya akan mengalir dari, kalau ini dihubungkan kabel ya. Kemudian di sini kasih suatu resistor atau hambatan, maka kuat arusnya di sini akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini kuat arusnya. Jadi saya akan tulis di sini, kalau itu I ya, ini arah alirannya, arah aliran mengalir dari potensial yang tinggi ke rendah. Mengalir dari potensial tinggi. Potensial tinggi itu adalah positif ya, menuju ke rendah. Rendah di sini adalah menuju ke negatif. Tapi sebaliknya dengan muatannya. Nah, di sini muatannya Q-nya malah berketerbalikan. Q-nya mengalirnya ya adalah arah alirannya, aliran ya mengalir dari rendah ya, potensial rendah ke tinggi atau negatif ya, menuju ke tinggi atau sering disebut dengan potensial negatif, positif, negatif ke positif. Ya. Terus di sini ya, setelah kalian tahu konsep arus listrik, kita masuk yaitu hambatan listrik. Ya. Apa yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan itu adalah komponen listrik yang menghambat pergerakan aliran listrik ya. Jadi yang B ini hambatan listrik. Hambatan listrik di sini adalah komponen ya, komponen yang menghambat. Maka nilai hambatan pada suatu konduktor rumusnya dirumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A ya. R-nya di sini adalah hambatan. R-nya adalah hambatan. L-nya itu adalah panjang kawat. A-nya di sini adalah luas penampang.
Jadi perumpamaannya saya biasanya menganalogikan bahwa R itu adalah suatu kemacetan, ya. Kalau semakin besar A-nya, maka semakin kecil hambatannya. Jadi maka R berbanding terbalik dengan A. Luas di sini meter persegi, ya. Tapi ya, kalau itu semakin panjang kawat, ya, maka hambatannya semakin besar, ya. Terus berikutnya ada yang dinamakan hukum Ohm, ya. Yang C di sini adalah hukum Ohm. Apa yang dimaksud dengan hukum Ohm? Hukum Ohm di sini adalah kita sering artikan sebagai kuat arus listrik, ya, yang mengalir pada suatu rangkaian yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan suatu hambatan. Kita juga bisa merumuskan V sama dengan I kali R, ya. Rumusnya berarti yang untuk V, ya, sama dengan I kali R. Ya, V di sini adalah beda potensial. V beda potensial atau kita sering sebut dengan sumber tegangan. Potensial itu adalah V, yang satunya volt. I itu adalah kuat arus, R-nya pasti sudah tahu, ya. Nah, kemudian yang R itu adalah hambatannya. Kuat arus satuannya ampere. Nah, di sini kita selanjutnya, oke, di sini ada rho, ini hambat jenis, ya. Rho di sini adalah hambat jenis. Hambat jenis. Kemudian kita mulai ninjau yang D adalah tentang hambatan. Kita sudah hambatan sudah, hukum Ohm sudah, baru kita masuk ke rangkaian listrik, ya. Rangkaian listrik itu di sini terbagi menjadi beberapa, ya. Ada seri, kemudian ada juga rangkaian paralel. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang D ini listrik dinamis, ya. Listrik dinamis. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang rangkaian seri. Yang A, yang D berarti, ya, A B C, terus sekarang yang D. Yang D di sini adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ciri khususnya adalah dia tidak ada percabangan, ya. Nah, R1, R2, kemudian R3. Maka untuk mencari R-nya, R totalnya adalah R seri adalah R1 ditambah R2 ditambahkan dengan R3, ya. Maka ada beberapa hal di sini yang sama karena tadi ada 3 variabel, ada R, ada V, ada I. Berarti kita tinjau. R-nya sudah, sekarang I-nya. I-nya arus yang mengalir di sini berarti ini I1, I2, I3. Ini adalah sama. Kenapa sama? Karena tidak ada percabangan. Berarti I seri adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3, ya. Ini saya bedakan, artinya yang sama saya kasih tanda merah, ya. Seri I-nya sama karena tidak ada percabangan. Kemudian V serinya adalah V1 ditambah V2 ditambahkan dengan V3. Nah, ini adalah komponen utamanya. Misal contoh, ya, saya ada soal seperti ini, ya. Ini R1 nya 2 ohm, R2 nya 4 ohm, R3 nya itu 6 ohm misal, R5 4 nya adalah 3 ohm. Maka di sini susunannya sudah dipastikan bahwa ini adalah rangkaian seri, ya. Oke. Rangkaian seri di sini adalah kita berarti jumlahkan semuanya, ya.
karena dia tidak ada percabangan. Maka I yang lewat sini, I1, baik I2, I3, dan I4 nya itu sama. Misal taruhlah di sini ada I yang mengalir di sini itu adalah I totalnya, misal I nya 2 ampere, maka I totalnya I 2 ampere, maka I1, I2 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan 2 ampere. Jadi karena tidak ada percabangan ya, maka di sini kita masukkan bahwa I totalnya semuanya adalah 2 ampere. Terus bagaimana dengan R-nya? Ya, R serinya adalah kita jumlahkan sesuai dengan rumus, adalah R1 ditambah R2 ditambahkan dengan R3 ditambah dengan R4. Totalnya adalah kita jumlah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 3. 12 tambah 3, 15 ohm. Ya. Jadi ini semuanya kita. Bagaimana dengan beda potensialnya? Beda potensial jelas berbeda, ya. Beda potensial di V di 1 berarti I1 kali R1. Beda potensial di 2 ya I2 kali R2. Beda potensial di 3 V3 I3 kali R3 dan seterusnya. Kalau kita hitung ya I1-nya berapa? Misal I1 2 kali 2 4 volt, ya. 2 kali 4 8 volt. Terus kemudian 6 kali 2 kali 6 12 volt, ya. Jadi kita sudah menghitung semua komponen yang ada di rangkaian seri. Kemudian berikutnya adalah rangkaian paralel yang E, ya. Di sini adalah rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini didefinisikan di sini ada suatu percabangan. Jadi kalau paralel ini bercabang, saya buat di sini ada cabangnya 3. Maka untuk kita mau menghitung 1 R paralel, 1 per R paralel totalnya adalah 1 per R1 R2 R3. Maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, ya. Maka I yang lewat di sini, maka dia akan masuk ke sini. Ada I1, I2, kemudian I3. Maka ya I totalnya di sini I-nya adalah ya I1 ditambah I2 ditambahkan dengan I3, ya. Kemudian berikutnya untuk menghitung V-nya kan kita ada 3 variabel tadi, ya. Yang terakhir adalah V-nya. V-nya saya kasih tanda merah karena di sini V-nya yang sama. Jadi V paralel itu adalah sama. Mau di V1, mau di V2, mau di V3 itu adalah sama. Contoh kita mulai ke contoh soal. Saya misal ada soal seperti ini. Ini sudah ada rangkaian gabungannya, ya. Ini R1-nya misal 4 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 4 ohm, R5-nya, R4-nya ya boleh, itu 3 ohm, R5-nya 3 ohm, R6-nya adalah di sini misal 6 ohm. Nah, bagaimana untuk mencari tentukan hambatan penggantinya? Jadi ini soal ini adalah tentukan, ya, sini ya, tentukan R penggantinya atau R total. R pengganti itu adalah R total. Jadi nanti kalau misal di soal itu R pengganti, berarti kalian sudah otomatis R total keseluruhan. Pertama, kita harus mulai dari yang sebelah kanan dulu, ya. Sebelah kanan berarti ini kita lihat di sini itu adalah
rangkaiannya adalah merupakan rangkaian seri yang saya kasih tanda merah di sini ya. Maka kalau R seri kita jumlahkan, maka 3 ditambah 3 ditambah 6, nanti satuannya belakangan ya, berarti 12 ohm. Kemudian ya, ini gabungannya ini jadi satu, yang R3 dengan R gabungan ini kita paralelkan. Oke, berarti 1 R paralel sama dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R seri. Berarti 1/4 ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya, 12 bagi 4 3, 12 bagi 12 1. Hasilnya adalah 4/12 ya, 1/R paralelnya. Berarti R paralelnya adalah 12/4. Kita sering menyebutnya di sini adalah 3. Berapa R totalnya? Berarti R total, karena ini sudah jadi satu, jadi gambarnya jadi bagaimana? Sekarang jadi seperti ini. Hanya R1 dan R total gabungan dari ini ya, R paralel total ini ditambah dengan R2. Berarti R totalnya adalah kita tambah RP paralel ditambah R1 ditambah R2. RP nya adalah 3 ditambah R1 nya 4, R2 nya 2. Hasilnya adalah 9 ohm ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Nanti kita bahas lagi ya, materi berikutnya itu adalah tentang setelah susunan hambatan seri dan paralel itu adalah tentang hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, kemudian ada jembatan Wheatstone, dan mungkin nanti terakhir ada daya dan energi listrik. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.